told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi." 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seseorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum nikah secara Islam. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, zaid atau mubah artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Selanjutnya wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Selanjutnya sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Selanjutnya makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikannya nafkah tanggungannya. Yang terakhir yaitu haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk Di lainnya. sini saya akan menjelaskan tentang tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasul. Yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak suami atas istri dan yang kedua hak istri atas suami. Yang pertama, hak suami atas istri adalah yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecil maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Dan yang kedua, hak istri atas suaminya. Yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun telah bersabda,
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. HR At-Tirmidzi. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang ketiga, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satu, maka ia akan datang pada hari kiamat atau lumpuh. HR Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah satu, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Dua, menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patuh, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Tiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Empat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah satu, patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah suami yang pertentangan perintah Tuh dikaluhurkeun HP-na. Tuh ada 3. perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Dua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dalam keluarga serta harta benda suami. Tiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Baik, saya akan menjelaskan hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri.